Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di pertemuan ketiga kuliah oceanografi umum dengan tema sedimen laut. Pada pertemuan kali ini, capaian pembelajaran yang diharapkan adalah memahami asal dan klasifikasi sedimen laut, kemudian bisa menggunakan diagram Hullstrom untuk menjelaskan erosi, transportasi, dan deposisi sedimen. Yang ketiga, menjelaskan faktor yang mengatur asal dan deposisi sedimen, serta yang keempat adalah menjelaskan laju sedimen di laut dalam. Nah, berbicara tentang sedimen di laut, definisi dari sedimen atau pengertian dari sedimen adalah partikel dengan berbagai macam ukuran yang bisa berasal dari berbagai sumber. Kemudian partikel-partikel tersebut diendapkan di dasar laut. Sedimen ini merupakan sebuah catatan tentang kondisi geologi, kondisi oceanografi, bahkan juga termasuk perubahan iklim yang terjadi. Sehingga dengan mempelajari sedimen, kita seolah-olah belajar pada sebuah perpustakaan yang besar yang menyimpan berbagai macam arsip tentang peristiwa perubahan atau peristiwa terkait dinamika geologi, oceanografi, serta perubahan iklim. Karena sedimen di laut itu jauh lebih lengkap mencatat semua perubahan fenomena-fenomena tersebut dibandingkan dengan tanah yang ada di daratan itu sendiri. Jadi sedimen memiliki kelengkapan yang lebih besar dibandingkan dengan tanah. Nah, dari mana sedimen berasal? Yang pertama, sedimen itu berasal dari sungai, berarti ini merupakan proses yang ada di daratan, kemudian dibawa oleh aliran sungai hingga sampai ke laut. Yang kedua dari atmosfer, yang ketiga dari air permukaan, kemudian yang keempat dari gunung berapi baik di darat ataupun di laut. Nah, bisa berasal dari laut dalam ataupun luar angkasa. Nah, berdasarkan ukurannya, maka sedimen itu bisa dikategorikan dari mulai ukuran yang paling kecil hingga yang paling besar. Nah, ukuran sedimen itu mulai dari 0,01 mm sampai dengan 100 mm. Di luar ukuran tersebut bisa dikategorikan bukan sebagai sebuah sedimen lagi. Jadi mulai ukuran terkecil yaitu liat, lumpur, pasir, kerikil, hingga batu kerikil yang lebih besar lagi yang disebut dengan kobel. Nah, ukuran partikel ini akan dipengaruhi oleh kecepatan air pada saat proses transportasinya dari sungai ataupun yang di dekat pantai dan di laut terbuka. Semakin besar kekuatan arus, maka yang terendapkan adalah ukuran yang lebih besar. Sedimen itu dibagi menjadi 5 kategori, ada sedimentary genus, biogenik, autogenik, dan lain sebagainya. Nah, dari berdasarkan ukurannya, maka sedimen ini tadi dibagi menjadi beberapa klasifikasi, mulai dari lempung sampai dengan ke batu bongkahan yang agak besar. Nah, masing-masing ukuran itu membutuhkan energi untuk mengendapannya. Semakin besar ukuran, maka energi yang dibutuhkan itu lebih besar. Sehingga secara ukuran, perbandingan energi dengan ukuran ini, bahwa semakin besar tingkat ukurannya, maka jumlah energinya akan semakin besar.
Kemudian klasifikasi atau perubahan ukuran itu, jika ukurannya semakin besar maka partikel yang kecilnya akan berkurang. Sebaliknya, jika didominasi oleh ukuran yang kecil maka yang besar akan berkurang. Nah, selain arus tadi, faktor-faktor lain yang mengontrol sedimentasi adalah untuk sedimen yang terrigenous itu diangkut ke laut itu melalui sungai, kemudian dari es yang mencair serta yang dibawa oleh angin. Nah, tingkat sedimentasi itu juga dipengaruhi oleh laju erosi, dimana jika laju erosinya tinggi maka sedimennya atau sedimentasinya itu akan semakin besar. Kemudian ukuran partikel di situ mencerminkan adanya perbedaan energi yang ada di lingkungan. Kalau ukuran partikelnya kecil maka energi di lingkungannya akan kecil. Sebaliknya, kalau energinya besar maka ukuran partikelnya juga besar. Nah, energi ini sekali lagi tadi berkaitan dengan angkutan sedimen atau transport sedimen. Jadi kecepatan aliran fluida itu menentukan ukuran partikel yang bisa diendapkan. Dari mulai ukuran lempung sampai kemudian ke bongkahan yang besar, maka pada kecepatan yang tinggi di atas 100 cm per detik, maka ini akan mengakibatkan erosi terhadap semua ukuran partikel. Nah, untuk ukuran yang paling besar di kecepatan 100 ini, itu sebagian kecil akan diendapkan. Nah, pada kecepatan yang lebih rendah, maka sedimen itu akan ditransportasikan, terutama untuk yang ukurannya mulai dari ukuran lempung dari 0,01 sampai dengan 1 mm. Tetapi pada kecepatan yang sama, mulai ukuran 0,1 sampai dengan 100 mm itu akan diendapkan. Jadi semakin kecil ukuran kecepatan maksud saya, itu akan mengendapkan ukuran partikel yang lebih besar, tetapi untuk ukuran partikel yang kecil dia akan ditransportasikan. Bahkan untuk ukuran lempung atau clay ini, pengendapannya itu baru bisa terjadi kalau kecepatannya di bawah 0,1 cm per detik. Jadi di atas 100 cm per detik itu akan terjadi erosi. Antara 0,1 sampai dengan 100 cm itu bisa transportasi atau deposisi. Kemudian tadi sebagian sudah dijelaskan asal muasal sedimen, bahwa berdasarkan asalnya klasifikasi sedimen itu dibagi menjadi sedimen terrigenous, itu berasal dari daratan, sedimen biogenus itu berasal dari kehidupan di laut, kemudian sedimen vulkanogenus itu dari gunung berapi, sedimen hidrogenus itu dari presipitasi air atau penguapan air, dan kosmogenus itu berasal dari luar angkasa. Nah, komposisinya dari sedimen itu mulai dari kosmogenus, hidrogenus, biogenus ataupun lithogenus, maka yang paling besar itu adalah sumber yang berasal dari lithogenus. Itu bisa berasal dari daratan ataupun dari laut itu sendiri. Nah, berdasarkan asalnya maka sedimen itu juga diendapkan di lokasi yang berbeda. Untuk yang lithogenus itu sebagian besar berada di daerah paparan benua,
kemudian untuk yang biogenus itu di perairan yang lebih dalam, kemudian yang hidrogenus dan kosmogenus itu biasanya di lokasi yang lebih dalam lagi atau termasuk dalam sedimen laut dalam. Nah, sedimen-sedimen yang berasal dari daratan itu akan dibawa oleh aliran sungai, bisa dibawa oleh angin, dan bisa dibawa oleh es yang mencair. Itu juga terjadi karena perubahan kenaikan muka laut. Nah, dari beberapa catatan di beberapa lokasi atau benua yang berbeda, maka tingkat sedimentasi dari sungai itu rata-rata adalah sebesar 106 ton per tahun. Ini diendapkan dari beberapa sungai besar yang ada di dunia. Kemudian ada endapan yang berasal dari proses pencairan es atau berasal dari es yang mencair. Nah, sedimen itu disebut sebagai ice rafted debris karena dia berasal dari lapisan es kemudian yang mencair dan memisahkan diri menjadi bongkahan-bongkahan yang kecil yang kemudian terapung di lautan dan menghasilkan endapan tertentu. Sedimentasi terkait dengan kekeruhan. Sedimen yang berasal dari darat itu bisa terakumulasi dengan cepat. Kemudian ada yang berasal dari longsoran bawah laut. Kemudian peristiwa-peristiwa lain yang memiliki tingkat erosif yang lebih besar. Nah, peristiwa-peristiwa tersebut akan memicu tingkat kekeruhan dari perairan. Nah, tingkat kekeruhan itu akan bervariasi mulai dari dekat daratan sampai dengan ke perairan yang lebih dalam. Nah, tingkat kekeruhan tertinggi tentu berada di dekat daratan karena sumber utamanya adalah berasal dari daratan. Nah, di dasar laut turbidity atau kekeruhan itu lebih banyak disebabkan karena adanya peristiwa-peristiwa seperti longsoran di dasar laut, sehingga longsoran tersebut memicu terjadinya pengadukan dan menyebabkan terjadinya kekeruhan. Proses sedimentasi atau erosi juga terjadi karena faktor perubahan permukaan laut. Jadi daerah yang semula itu tidak terendam, kemudian dengan naiknya permukaan laut, maka daerah tersebut kemudian menjadi terendam. Pada saat proses terjadinya perendaman tersebut, maka daratan yang terkena pengaruh dari tinggi muka laut ini atau kenaikan muka laut ini akan mengalami erosi. Dengan peristiwa pasang surut dan sebagainya, maka hasil erosi itu akan dibawa ke perairan untuk diendapkan. Selanjutnya, sedimen lain yang berasal dari makhluk hidup. Ini secara umum berdasarkan klasifikasinya dibagi menjadi dua kelompok besar. Ada sedimen calcareous dan sedimen siliceous. Calcareous itu didominasi oleh hewan yang memiliki cangkang atau dalam penyusun dari selnya itu dominan adalah kalsium karbonat. Sementara sedimen siliceous penyusun cangkangnya ataupun dinding selnya itu didominasi oleh silika. Ini contohnya adalah foraminifera dan coccolithophore untuk yang calcareous, kemudian radiolaria itu untuk yang siliceous.
Nah, tentu sedimen yang berasal dari organisme ini itu tergantung dari wilayahnya, dimana untuk perairan yang lebih dingin itu biasanya didominasi oleh diatom, kemudian yang perairan lebih hangat itu didominasi oleh kokolitofor, sehingga di perairan yang dingin itu dominannya adalah silicious, kemudian di perairan hangat itu yang dominan adalah kalsium karbonat. Nah, proses sedimentasi untuk yang berasal dari organisme ini, terutama yang silicious, itu di perairan yang lebih dalam itu didominasi oleh sedimen yang banyak mengandung silika. Nah, kenapa di perairan lebih dalam itu banyak mengandung silika? Kenapa bukan yang kalsium karbonat? Karena kalsium karbonat itu dipengaruhi oleh kedalaman tertentu, di mana kedalaman tersebut itu disebut sebagai kedalaman kompensasi karbonat. Jadi jika sampai kedalaman tersebut, maka karbonat itu akan dicairkan atau dilarutkan kembali, sementara silika tidak, sehingga di laut dalam lebih dominan sedimen silika. Kemudian ada sedimen yang berasal dari air laut itu sendiri yang disebut dengan hidrogenus. Ini contohnya adalah endapan garam dari air laut yang jika dia mengalami evaporasi itu akan menghasilkan endapan garam. Kemudian contoh yang lain adalah terbentuknya mangan nodul, kemudian juga sedimen yang berasal dari hydrothermal vent yang disebut dengan black smoker. Nah, kita ketahui bahwa lingkungan laut itu bisa kita bedakan menjadi dua bagian besar. Ada bagian yang dangkal yang disebut dengan zona neritik, itu merupakan zona di atas paparan benua. Kemudian ada zona oseanik, ini yang laut dalam. Nah, batasannya adalah tepi dari paparan benua itu, kemudian ada slope yang dalam. Di situ menjadi batas antara perairan paparan benua dan laut dalam. Nah, sedimen yang berasal dari daratan itu akan lebih banyak diendapkan di daerah paparan benua, karena daerah paparan benua itu dekat dengan sumber sedimen yang ada di daratan. Nah, berdasarkan kecepatan arusnya atau energi yang bekerja, maka sedimen dari paparan benua itu sebagian besar akan baru diendapkan di daerah batas antara paparan benua dan daerah laut dalam, atau artinya dia berada di daerah slope atau lereng dari paparan benua. Nah, kemudian dengan peristiwa tertentu, misalnya kemudian terbentuklah longsoran di dasar laut dari daerah slope ini, akan mengakibatkan terjadinya perubahan turbiditas, dan hasil dari longsoran itu akan diendapkan di perairan yang lebih dalam lagi. Nah, di daerah paparan benua, sedimen itu banyak didominasi oleh pengaruh energi yang bekerja di daerah tersebut, yaitu ada gelombang, ada pasang surut, dan ada arus. Nah, pengaruh faktor ini akan berkurang dengan bertambahnya kedalaman.
Nah, di daerah paparan benua di mana pengaruh pasut, kemudian gelombang dan arus yang kuat, akan terjadi proses pengadukan, proses mixing yang menyebabkan terjadinya turbulensi. Nah, dengan adanya turbulensi, maka partikel yang lebih kecil, yang ukurannya kecil, karena energinya besar, maka dia tidak terendapkan di perairan yang dangkal. Dia akan biasanya membentuk partikel tersuspensi yang kemudian akan diangkut ke perairan yang lebih dalam untuk kemudian diendapkan. Kemudian beberapa catatan diperoleh bahwa ukuran partikel itu ke arah laut dalam itu semakin mengecil. Nah, hal ini terjadi karena ada fluktuasi perubahan permukaan laut, di mana pada waktu dulu sedimen yang lebih kasar itu diendapkan di wilayah yang merupakan daerah pengendapan sedimen halus yang ada saat ini. Jadi gambarannya pada waktu sebelum terjadinya kenaikan muka laut, maka daerah-daerah tersebut itu menjadi daerah pengendapan sedimen yang lebih kasar gitu. Karena di situ pengaruh airnya itu lebih besar, pengaruh gelombang, pengaruh pasut, kemudian pengaruh arus itu lebih besar. Nah, ketika terjadi kenaikan muka laut, maka daerah tersebut itu menjadi perairan yang lebih dalam, kemudian energinya lebih kecil, sehingga saat ini dia menjadi daerah pengendapan sedimen yang halus. Nah, kemudian proses itu juga dipengaruhi oleh letak wilayahnya, posisi geografisnya, karena terkait dengan iklim, karena perubahan atau perbedaan lintang itu akan menyebabkan komposisi sedimennya berbeda. Sedimen kalkareus, terutama yang berasal dari biogenik, itu mendominasi di sedimen yang berada di daerah tropis. Karena perairannya lebih hangat, maka komposisi dari organismenya itu didominasi oleh yang banyak mengandung karbonat. Nah, berbeda dengan di daerah yang perairannya lebih dingin. Dan salah satu faktor lagi bahwa di daerah tropis itu banyak ditemui ekosistem terumbu karang yang memang dominannya juga bahannya itu adalah kalsium karbonat atau banyak mengandung karbo. Nah, di laut dalam, proses sedimentasi itu dipengaruhi oleh adanya faktor bulk emplacement, kemudian debris flow, serta arus turbidity. Yang dominan di perairan pelagis utama itu adalah red clay atau lempung merah. Kemudian ada biogenic ooze atau sedimen yang berasal dari biogenics. Kemudian endapan-endapan autigenik itu dari proses kimia, proses biokimia, itu banyak terdapat di perairan dalam, termasuk di dalamnya adalah nodul mangan atau ferromangan nodul, kemudian ada endapan fosforit. Nah, di perairan laut dalam proses pengendapan tadi yang pertama dipengaruhi oleh bulk emplacement. Ini
merupakan proses yang terjadi di daerah slope, di mana sedimen tersebut itu biasanya berasal dari paparan benua dengan ukuran partikel yang lebih kecil atau yang halus. Kemudian ketika terdeposisi di bagian slope ini, jika terjadi perubahan masanya, maka dia bisa menyebabkan terjadinya longsoran. Kemudian longsoran itu akan membentuk turbidity current atau arus turbidity yang kemudian terendapkan di perairan lebih dalam. Kemudian sedimen yang berasal dari biogenics itu merupakan yang berasal dari makhluk hidup yang setelah dia mati akan terdeposisi, karena energi yang di laut dalam itu lebih kecil. Kemudian yang berasal dari zona pelagik itu yang merupakan red clay itu berasal dari proses yang dibawa oleh atmosfer. Nah, di perairan laut dalam tadi sudah disinggung bahwa ada faktor karbonat compensation depth, di mana semua karbon itu akan dilarutkan pada kedalaman tersebut. Nah, jika ditemukan sedimen yang sifatnya adalah kalsium karbonat, itu didominasi dari sumber di perairan laut dalam tersebut, terutama dari gunung berapi. Nah, karena sumbernya dari gunung berapi, maka kalsium karbonat yang diendapkan di perairan laut dalam itu lebih banyak di daerah batas antara lempeng benua dan lempeng samudra tersebut. Nah, ini juga sama dengan endapan yang berupa nodul-nodul, baik nodul mangan, nodul besi, atau ferromangan nodules, itu juga didominasi di daerah yang merupakan perbatasan antara lempeng-lempeng yang menyusun benua dan dasar lautan, karena nodul itu didominasi dari proses hidrothermal vent yang banyak di daerah perbatasan lempeng tersebut. Nah, secara penyebarannya, sedimen laut dalam itu akan berbeda berdasarkan lintang atau posisi wilayahnya. Kemudian jaraknya dari daratan itu seberapa jauh. Kemudian yang ketiga itu adalah faktor kedalaman kompensasi karbonat. Jadi kedalaman kompensasi karbonat atau carbonate compensation depth ini adalah kedalaman di mana semua kalsium karbonat itu akan dilarutkan. Kalau lautnya lebih dalam dari CCD-nya, maka sedimen yang dominan itu bukan sedimen kalsium karbonat. Jika ada kalsium karbonat, berarti dia berasal dari gunung berapi. Sedimen yang berasal dari pencairan es itu banyak di lintang tinggi, kemudian di lintang rendah itu lebih dominan adalah kalsium karbonat atau calcareous. Nah, kita lihat sebarannya di sini bahwa secara keseluruhan sedimen itu didominasi oleh sedimen yang memiliki struktur atau komposisi kalsium karbonat yang lebih banyak. Kemudian ada sedimen yang berupa red clay. Ini yang dibawa oleh proses yang ada di atmosfer tadi, serta sedimen silicious. Kalau kita lihat sebarannya, red clay itu lebih banyak berada di utara dan selatan dari ekuator. Sementara di daerah ekuator itu lebih banyak didominasi oleh
kalsium karbonat serta beberapa yang tersusun atas silika atau silicious. Nah, berdasarkan asalnya, maka yang dominan adalah sedimen terrigenous. Atau sedimen yang berasal dari daratan. Nah, sumber-sumber sedimen dari daratan ini mungkin juga berpengaruh terhadap komposisi tadi, di mana sedimennya dominannya adalah kalsium karbonat. Nah, sedimentasi terutama yang berasal dari biogenus itu ada kaitannya dengan produktivitas, di mana tingkat produktivitas yang tinggi akan menyebabkan produksi atau biomasa organisme itu menjadi lebih besar. Nah, dengan adanya biomasa yang lebih besar, kemudian populasinya akan mengalami kematian, maka sedimennya akan didominasi oleh rangka pembentuk biomasa tersebut. Untuk daerah yang biomasanya didominasi oleh diatom atau silika, itu kandungan silikanya akan dipertahankan di setiap tempat. Sementara yang kalsium karbonat itu akan tergantung dari temperatur, tergantung dari pH, tergantung dari suhu. Ditambah lagi adalah faktor karbonat compensation depth, di mana pada kedalaman tertentu karbonatnya akan dilarutkan sehingga tidak ada karbonat yang diendapkan. Nah, beberapa wilayah kedalaman karbonat compensation depth ini bervariasi. Di daerah tropik itu pada kedalaman kurang lebih sekitar 5 km, sementara di daerah kutub itu lebih di kedalaman 3 km. Sehingga laju akumulasi sedimennya itu akan bervariasi berdasarkan lintangnya. Di daerah tropis tentu kalsium karbonatnya lebih tinggi karena rata-rata kedalaman perairannya itu biasanya kurang dari 5.000 meter atau 5 km. Sementara ketika ditemukan sedimen yang didominasi oleh silika, karena memang silika itu bisa bertahan sampai kedalaman berapapun. Nah, berdasarkan faktor tadi, maka akumulasi sedimennya, apakah dia silicious atau kemudian calcareous, itu akan dipengaruhi yang pertama adalah faktor produktivitas, terutama yang didominasi oleh reproduksi dari organisme planktonik. Jika didominasi oleh diatom, maka yang dominan adalah silicious. Kemudian jika didominasi oleh kokolitopor, maka sedimennya yang dominan adalah kalsium karbonat. Kemudian dari sifatnya bahwa silika itu proses pelarutannya akan lebih lambat, sehingga dia akan lebih banyak dipertahankan sebagai bentuk sedimen yang ada di dasar perairan. Sementara kalsium karbonat itu proses pelarutannya berbeda berdasarkan kedalaman. Kemudian jika dia dilarutkan, maka jumlah yang tersedimentasi itu akan lebih sedikit. Sehingga di daerah tertentu mungkin
tidak bisa ditemui sedimen yang mengandung kalsium karbonat karena kalsium karbonatnya itu dilarutkan. Nah, ketika proses kalsium karbonat itu dilarutkan, maka akan berpengaruh terhadap perubahan pH, kemudian perubahan pH itu juga akan berpengaruh terhadap proses atau keberadaan kalsium karbonatnya, apakah dalam bentuk asam karbonat atau dalam bentuk bikarbonat, tergantung dari pH yang ada di perairan tersebut. Nah, laju sedimentasi secara umum itu diperkirakan adalah 1 hingga 15 mm per 1000 tahun. Jadi setiap 1000 tahun sedimen itu hanya bertambah sekitar 15 mm atau 1,5 cm. Proses akumulasi sedimen tadi berbeda berdasarkan kedalaman. Kemudian suksesi sedimen terutama di perairan yang dalam itu bisa terjadi antara sedimen silicious dan sedimen calcareous. Jadi di awal pembentukannya ketika terjadi pergeseran dasar laut, maka sedimen itu yang dominan adalah sedimen calcareous karena berasal dari sumber gunung berapi atau dari proses pencairan lempeng samudra yang masuk atau berada di zona subduksi. Kemudian dengan perubahan produktivitas di perairan, maka sedimennya akan digantikan di lapisan permukaannya oleh sedimen silicious. Kenapa digantikan oleh silicious? Karena organisme yang banyak mengandung kalsium karbonat atau calcareous, itu kalsium karbonatnya akan larutkan kembali ketika mencapai kedalaman kompensasinya, sementara silicious itu tidak dilarutkan. Nah, itu pembahasan kita tentang sedimen di laut. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.